Tangan saya gemetar saat membuka tas kerja suami. Pada malam menjelang Idul Fitri ini, saya menemukan sebuah kartu kunci apartemen mewah, sepasang sepatu bayi mungil, dan hasil USG bertuliskan nama wanita lain. Jantung saya serasa berhenti ketika membaca pesan yang tertulis di baliknya. Sebelum cerita ini dimulai, tolong tulis di kolom komentar kota mana Anda menonton. Dan jangan lupa like dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan membawakan Anda cerita-cerita yang lebih menarik. Perjalanan 14 jam yang melelahkan dari Jakarta akhirnya usai. SUV hitam yang dikemudikan suami saya, Rian, perlahan memasuki jalan berkerikil menuju rumah 2 lantai berwarna hijau pucat milik mertua saya di pedesaan Jawa Barat. Mesin mati, digantikan oleh suara ayam berkokok dan sapaan ramah tetangga. Tubuh saya terasa remuk. Punggung bagian bawah terasa pegal karena duduk terlalu lama, tapi saya memaksakan senyum terbaik saya. Alhamdulillah, sampai juga, gumamku, meregangkan otot-otot yang pegal. Rian hanya mendengus pelan. Ia sudah terpaku pada ponselnya sejak kami melewati tanda selamat datang di desa makmur di pinggir kota. Wajahnya tegang, tapi sulit untuk mengetahui apakah itu karena kelelahan menyetir atau sesuatu yang lain. Sayang, bisa bantu aku dengan tas-tas? Aku mau masuk menyapa ibu, kataku, menyesuaikan pantulan diri di kaca spion samping. Ya, sebentar. Kamu masuk duluan saja. Aku harus membalas email klien. Ini penting, jawabnya, matanya tak pernah lepas dari layar. Saya menarik napas dalam-dalam, selalu sama. Klien, kantor, proyek, alasan yang sama setiap kali ia merasa jauh. Saya membuka pintu mobil dan masuk ke dalam rumah. Aroma rendang dan kue nastar segera menyambut. Di ruang tamu, Ibu Hartati, mertua saya, sibuk menata nampan berisi kue lebaran. Halo, Ibu, kataku seraya mendekat, mencondongkan badan untuk memeluknya. Ibu Hartati berbalik. Alih-alih senyum hangat, saya menerima tatapan kritis dari rambut cepol saya yang berantakan hingga sepatu sneakers nyaman saya. Wah, halo, Alina? Astaga, apa kamu kemari dari kota atau dari kandang? Kaosmu lusuh sekali dan wajahmu pucat. Apa kamu tidak pernah fasial? Sayang sekali, loh. Rian punya posisi bagus sekarang. Tapi istrinya masih terlihat seperti kesusahan. Astaga, saya baru kurang dari 5 menit di rumah, dan komentar-komentar tajam itu sudah dimulai. Saya menelan ludah, mencoba menekan panas yang naik di dada. Maaf, Ibu. Macet sekali dan AC mobil agak rusak, jadi agak pengap. Itulah kenapa istri yang baik tahu cara menampilkan diri. Dengusnya. Di mana Rian? Jangan bilang kamu datang sendiri. Dia masih di mobil, Bu. Katanya ada urusan pekerjaan penting di ponselnya. Lihat, suamimu bekerja keras, membanting tulang untuk keluarga ini. Setidaknya kamu bisa tidak duduk-duduk saja. Pakailah lipstik untuk menyambutnya pulang. Ibu Hartati mendengus dan bergegas menuju dapur. Saya berdiri terpaku di ruang tamu, dada terasa sesak. Andai saja ia tahu bahwa saya tidak hanya duduk-duduk. Apusi bugu. Bisnis catering kecil sayalah yang menopang kami ketika Rian di PHK di awal pernikahan kami saat ia mencoba membangun karirnya. Tapi saya memilih diam. Berdebat dengannya hanya akan memperburuk keadaan. Sesaat kemudian, Clara, adik bungsu Rian, muncul dari kamarnya. Wajahnya tersenyum lebar seraya bergegas memeluk saya. Alina, astaga, aku kangen sekali padamu. Jangan dengarkan sepatah kata pun yang ibu katakan. Kamu terlihat cantik, hanya lelah. Sini, biar aku bantu bawa tasmu. Terima kasih, Clara, bisikku, merasakan gelombang kelegaan. Setidaknya ada satu orang di rumah ini yang tulus senang melihat saya. Malam itu, rumah ramai dengan suara dan kerabat yang berkunjung. Rian akhirnya bergabung dengan kami, tapi sikapnya tak berubah. Ia dingin, jauh, hanya tertawa kaku ketika seorang paman atau sepupu mencoba melucu dengannya. Mata dan jarinya terus-menerus terpaku pada ponselnya. Setiap kali saya bertanya, jawabannya selalu sama. Ini pekerjaan, Alina. Jangan ganggu aku sekarang. Saya mencoba memahami,
Mungkin ia memang sedang berusaha mencapai target sebelum libur panjang resmi dimulai. Setidaknya itu yang saya katakan pada diri sendiri agar hati tidak tenggelam. Suasana meriah malam Idul Fitri memenuhi udara, campuran tawa, suara sayup-sayup pertandingan sepak bola di TV, dan aroma masakan. Tapi entah mengapa, saya merasakan firasat buruk di perut. Kegelisahan yang tenang merayap masuk, membuat jantung saya berdebar tanpa alasan. Saat itu pukul 11 malam, rumah sudah sepi, para kerabat sudah pulang, dan mertua saya berada di kamarnya. Saya sedang mengeluarkan pakaian kami ke dalam lemari kayu tua di kamar tamu yang kami gunakan. Aku mau mandi. Aku merasa kotor sekali, kata Rian, melempar handuk ke bahunya. Aku sudah nyalakan air panas untukmu, sayang. Pipa di sini dingin sekali kalau malam, kataku. Ya. Hanya itu balasannya sebelum ia pergi. Menuju kamar mandi di bagian belakang rumah. Saya melanjutkan melipat pakaian kami. Saat itulah saya melihatnya. Ponsel Rian tertinggal di tempat tidur. Tergeletak begitu saja di samping bantalnya. Aneh, benda itu biasanya melekat padanya seperti kulit kedua. Ia bahkan membawanya ke kamar mandi untuk memutar musik. Saya menggelengkan kepala, niat saya hanya untuk memindahkannya ke nakas agar tidak terinjak saat kami tidur. Saya meraihnya. Ping! Tepat saat jari-jari saya menyentuh casing, layar menyala dengan notifikasi pesan baru. Ponsel terkunci, tapi pratinjau pesan jelas terlihat di layar utama. Mata saya tanpa sengaja memindai kata-kata dari nomor yang tidak tersimpan. Awalnya, saya ingin mengabaikannya. Privasi adalah sesuatu yang kami berdua hargai. Tapi kalimat yang terpampang di layar itu membuat darah saya membeku. Napas saya tertahan. Saya berdiri terpaku, menatap layar yang menyala dengan mata terbelalak. Pesan itu berbunyi, sayang, aku selipkan kartu kunci apartemen di tasmu biar kamu bisa cepat kembali ke sini. Jangan lama-lama di kota udik itu sama wanita kampungan itu. Aku kangen kamu, sayang. Kartu kunci. Wanita kampungan. Boom. Rasanya seperti petir menyambar atap, merobek sirap dan membakar saya di tempat saya berdiri. Tangan saya mulai gemetar hebat. Ponsel hampir terlepas dari genggaman. Saya berkedip berulang kali, berharap saya salah baca, berharap itu nomor salah atau lelucon bodoh dari salah satu teman Rian. Tapi kata kampungan, kata yang sama yang Rian gunakan setiap kali ia mengeluh gaya saya tidak cukup modern, menguji kewarasan saya. Siapa yang mengirim ini? Siapa yang memanggil suami saya sayang dan apartemen apa? Setahu saya, kami tidak memiliki atau menyewa apartemen. Rian selalu transparan tentang gajinya, meskipun ia pernah menyebutkan pemotongan bonus beberapa bulan lalu. Tidak, itu tidak mungkin Rian, bisikku, suara saya bergetar, air mata menggenang di mata saya, tapi saya menahannya dengan sekuat tenaga. Saya butuh bukti, saya tidak bisa bertindak hanya berdasarkan satu pesan teks. Tiba-tiba, kata-kata dari teks itu terngiang di benak saya. Aku selipkan kartu kunci apartemen di tasmu. Tasnya, ya Tuhan. Tas kerjanya. Kepala saya menoleh ke sudut ruangan. Tas kerja kulit coklat gelap, Rian duduk di kursi kayu. Tas yang sama yang ia begitu lindungi selama perjalanan, menolak bahkan membiarkan saya memindahkannya ke kursi belakang, mengklaim dokumen-dokumennya akan kusut. Suara shower masih bergemuruh, Rian masih sibuk. Saya tidak punya banyak waktu. Jantung saya berdebar kencang di dada, memompa saya penuh adrenalin yang sembrono. Saya harus melihat apa yang ada di dalam tas itu. Saat itu juga, berjinjit, napas saya tertahan erat di dada. Saya mendekati tas kerja coklat. Tangan saya membeku dan gemetar saat saya menarik resleting utama. Saya terus melirik ke pintu kamar tidur. Takut Rian akan kembali masuk. Resleting terbuka. Kompartemen utama terlihat normal. Laptop, charger, folder, dengan beberapa dokumen cetak. Saya merogoh lebih dalam, memeriksa saku-saku kecil di depan. Kosong. Hanya beberapa pena dan kartu nama. Di mana ini? Di mana ini? Gumamku panik. Keringat dingin membasahi dahi saya. Kemudian mata saya jatuh pada saku resleting kecil di bagian paling belakang tas.
jenis yang digunakan untuk kunci atau uang receh. Saya perlahan membukanya. Tangan saya menyelip masuk dan jari-jari saya menyentuh sepotong plastik tebal dan keras. Saya menariknya keluar. Itu adalah kartu kunci hitam ramping dengan logo emas gedung pencakar langit mewah di pusat kota Jakarta. Sebuah kunci logam kecil menggantung darinya. Lutut saya lemas. Saya harus berpegangan pada sandaran kursi agar tidak roboh. Potongan bukti pertama ada tepat di depan saya. Kartu kunci apartemen. Dia menyembunyikan ini dari saya, tapi rasa penasaran saya belum terpuaskan. Tangan saya kembali masuk ke dalam tas, meraba-raba bagian bawah di bawah tumpukan dokumen. Ada sesuatu yang lain di sana. Sebuah kotak biru pastel kecil diikat dengan pita putih yang sedikit terlepas. Dengan tangan yang kini benar-benar di luar kendali saya mengangkat tutupnya. Oh Tuhan, saya ingin mati saat itu juga. Di dalam kotak ada sepasang sepatu bayi rajutan tangan, berwarna kuning cerah. Mereka sangat kecil, sangat manis, dan di bawahnya ada selembar kertas terlipat. Saya perlahan membukanya. Itu adalah salinan foto USG, gambar hitam putih dari janin yang sedang berkembang. Di sudut kanan atas, nama klinik dokter kandungan mewah di kota tercetak bersama dengan nama pasien, Vanessa Agustina. Di bawahnya dengan spidol permanen ada catatan tulisan tangan. Halo, Ayah Rian, tidak sabar bertemu denganmu, cinta, Vanessa, dan bayi. Air mata saya pecah. Pertahanan saya hancur sepenuhnya. Saya menutup mulut dengan kedua tangan untuk menahan isakan yang mengancam akan keluar. Dada saya terasa seperti dihancurkan oleh 1 ton beton. Begitu sesak sehingga saya hampir tidak bisa bernapas. Suami saya, pria yang saya nikahi 5 tahun lalu, yang berjanji akan setia di hadapan Tuhan. Pria yang kesuksesannya saya doakan siang malam telah mengkhianati saya dalam skala besar ini. Ini bukan hanya pesan teks genit, bukan hanya perselingkuhan biasa. Dia punya apartemen, wanita lain bernama Vanessa, dan dia hamil anaknya. Dalam 5 tahun pernikahan kami belum dikaruniai anak. Kami telah mencoba program kesuburan, dan dokter mengatakan saya benar-benar sehat. Masalahnya, kata mereka, adalah kualitas sperma Rian yang rendah karena stres dan kelelahan. Saya selalu mendukungnya, mengatakan kepadanya bahwa anak adalah anugerah dari Tuhan pada waktunya, dan di sini ia memiliki anak dengan wanita lain. Tiba-tiba, suara shower berhenti, suara decit engsel pintu kamar mandi menyusul. Sial. Rian sudah selesai. Dalam kepanikan murni, saya mendorong hasil USG dan sepatu bayi kembali ke dalam kotak, menjejalkannya ke dasar tas kerja, dan mengembalikan kartu kunci ke saku kecilnya. Saya menutup tas, membuatnya terlihat persis seperti sebelumnya. Saya bergegas kembali ke tempat tidur, meletakkan ponselnya di tempat semula, lalu menarik selimut tebal hingga ke leher. Saya memejamkan mata rapat-rapat, mencoba mengatur napas yang tersengal-sengal, dan berpura-pura tidur pulas. Klik, pintu kamar tidur terbuka. Saya bisa merasakan kehadiran Rian di ruangan itu. Aroma sabun dan kulitnya yang bersih melayang ke arah saya. Kasur sedikit melengkung saat ia duduk di tepinya. Saya menahan napas, tidak menggerakkan otot. Saya mendengarnya mengambil ponselnya. Saya yakin ia sedang membaca pesan Vanessa saat ini. Ada keheningan panjang. Mungkin ia sedang membalas atau mungkin ia sedang menghapusnya. Saya tidak tahu. Sesaat kemudian, lampu utama mati, digantikan oleh cahaya lembut lampu samping tempat tidur. Rian berbaring di samping saya, menarik selimutnya sendiri, dan memunggungi saya. Tidak ada sentuhan, tidak ada pelukan. Malam itu, diiringi suara sayup-sayup pertandingan sepak bola larut malam di TV, saya menangis dalam diam. Air mata mengalir di wajah saya, membasahi bantal, tak terbendung. Saya hancur. Benar-benar hancur pada malam menjelang hari raya yang seharusnya untuk rasa syukur dan kebersamaan. Saya telah kehilangan segalanya. Dikalahkan oleh kebohongan, pengkhianatan, dan penipuan pria yang tidur di samping saya. Keesokan paginya, sinar matahari menembus celah-celah tirai jendela. Keheningan sebelum fajar telah digantikan oleh hiruk-pikuk persiapan Idul Fitri. Saya bangun dengan mata bengkak dan sakit kepala berdenyut.
Saya hampir tidak tidur. Pikiran saya berpacu melalui 1000 skenario, membayangkan Rian tertawa bersama Vanessa, membayangkannya membelai perutnya, memvisualisasikan kehidupan ganda yang ia jalani di belakang punggung saya. Alina, bangun. Kita akan terlambat untuk sarapan bersama. Suara Rian memotong pikiran saya. Saya berbalik. Dia sudah berpakaian kemeja kancing sage hijau yang rapi, bagian dari pakaian keluarga seragam yang saya pesan berminggu-minggu lalu, agar kami terlihat serasi. Melihat wajahnya yang tenang, bebas rasa bersalah membuat saya ingin berteriak. Saya ingin melempar tas kerjanya ke kepalanya dan memaki-maki dia sampai suara saya habis, tapi logika saya menahan saya. Menghadapinya sekarang di kampung halamannya, di depan keluarganya pada hari Idul Fitri, akan menjadi bunuh diri sosial. Ibu Hartati akan membela dia mati-matian dan membalikkan keadaan pada saya. Saya tidak punya kekuatan di sini, saya sendirian. Oke, Rian, jawabku, suara saya. Ada apa dengan matamu? Bengkak sekali. Tidak tidur nyenyak? Tanyanya datar. Tidak, aku susah tidur. Lingkungannya berbeda. Saya berbohong, menghindari tatapannya. Saya bangun dari tempat tidur, mencuci muka, dan mandi. Berdiri di bawah semprotan air panas, saya berjanji pada diri sendiri. Air mata berhenti sekarang. Alina, hari ini kamu menjadi aktris terbaik di dunia. Jangan biarkan dia tahu kamu memiliki rahasianya. Setelah sarapan bubur di aula desa, hari dilanjutkan dengan tradisi keluarga di ruang tamu Ibu Hartati. Karpet bagus digelar, dan aroma rempah-rempah serta rendang memenuhi udara. Tibalah waktunya bagi saya untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Rian, sebuah tradisi keluarga untuk menyatakan terima kasih. Saya berlutut di hadapannya di tempat ia duduk, menundukkan kepala, dan mengambil tangan kanannya, tangan yang telah saya percayai untuk melindungi saya. Rian, maafkan aku jika aku telah melakukan banyak kesalahan. Jika aku belum cukup sabar sebagai seorang istri, atau jika aku belum merawat diri seperti yang orang katakan seharusnya. Selamat Idul Fitri, sayang, kataku lembut, kata-kata saya tulus, tapi hati saya berteriak hal yang sama sekali berbeda. Maafkan aku, Rian, karena sebentar lagi aku akan menghancurkan hidupmu sama seperti kamu telah menghancurkan hidupku. Rian meletakkan tangannya di kepala saya. Tidak apa-apa, Alina. Aku juga minta maaf karena selalu sibuk dengan pekerjaan. Karena tidak punya waktu untukmu. Ini semua demi keluarga kita. Keluarga kita atau keluarga barumu? Saya mendidih dalam hati. Mendengar suaranya yang lembut dan menipu membuat perut saya mual. Setelah momen-momen sentimental, tibalah saatnya untuk foto keluarga. Semuanya senyum. 1, 2, 3, panggil fotografer lokal. Saya memaksakan senyum termanis yang bisa saya lakukan. Saya melingkarkan lengan saya ke lengan Rian dan menyandarkan kepala saya di bahunya seperti istri paling bahagia di dunia. Tapi di balik senyum itu ada luka yang menganga. Sandiwara ini melelahkan. Di tengah hiruk-pikuk tamu yang datang dan pergi, Clara menarik saya ke dapur, yang sedikit lebih tenang. Alina, kamu terlihat pucat sekali. Apa kamu yakin baik-baik saja? Apa kamu dan Rian bertengkar? Tanyanya. Ekspresinya penuh kekhawatiran. Saya terkejut. Apa aktingku seburuk itu? Oh, tidak, Clara. Aku hanya sangat lelah karena perjalanan dan dengan semua tamu. Aku tidak ingin hanya berbaring di kamar. Saya mengelak, menyesuaikan sweater saya. Clara menatap mata saya. Kamu pembohong yang buruk? Matamu terlihat seperti kamu menangis semalaman. Jika ada yang salah, kamu bisa memberitahuku. Aku tahu ibu seperti apa. Dia selalu membela Rian. Tapi aku di pihakmu. Aku melihatmu sebagai adik kandungku. Mendengar ketulusannya, pertahanan saya hampir runtuh. Air mata mengancam akan tumpah lagi, tapi saya menahannya, belum waktunya. Saya belum bisa melibatkan Clara. Tidak tanpa bukti kuat. Jika ia memberitahu Ibu Hartati, itu akan menjadi bumerang bagi saya. Sungguh, Clara, aku baik-baik saja. Aku akan merasa lebih baik setelah tidur nyenyak malam ini, kataku, menepuk tangannya dengan lembut. Clara menghela napas, jelas tidak yakin,
Tapi ia tidak mendesak lebih jauh. Oke, tapi kamu harus makan sesuatu. Aku sudah memperhatikanmu dan yang kamu minum hanya teh. Kamu akan kena maag. Saya mengangguk dan segera kembali ke ruang tamu sebelum ada yang menyadari saya pergi. Saat hari menjelang malam, kerumunan menipis. Para kerabat dari luar kota sudah pergi. Ibu Hartati sedang mengobrol dengan tetangga di teras depan. Clara sudah pergi ke kamarnya untuk tidur siang. Saya kembali ke kamar kami. Di sana saya melihat Rian tidur pulas di tempat tidur, berbaring telentang. Ponselnya, seperti biasa, ada di bantal di sampingnya. Napasnya teratur dan tenang. Dia pasti kelelahan bermain sandiwara seharian. Ini adalah kesempatan saya. Saya menelan ludah dan menyelinap ke sisi tempat tidur. Target pertama saya adalah ponselnya. Saya butuh nomor Vanessa. Saya butuh bukti konkret sebelum saya bisa memulai perang ini. Dengan sangat hati-hati, saya mengambil ponsel itu. Layarnya terkunci. Saya dulu tahu kata sandinya, tapi ia mengubahnya 2 bulan lalu, dengan alasan keamanan data kantor, tapi saya tahu ia menggunakan pemindai sidik jari. Saya menarik napas dalam-dalam. Tangan saya gemetar saat saya meraih tangan kanannya, yang sedang beristirahat di kasur. Dengan sangat perlahan agar ia tidak bangun, saya menuntun ibu jarinya ke sensor sidik jari di layar. Klik. Ponsel terbuka. Jantung saya berdebar kencang, takut ia akan bergerak, tapi Rian hanya sedikit bergeser dan mendengkur pelan. Saya dengan cepat menjauh dari tempat tidur ke sudut dekat jendela untuk cahaya yang lebih baik. Saya membuka WhatsApp-nya. Di bagian paling atas ada kontak tanpa nama, hanya emoji hati putih, nomor yang sama yang mengirim pesan tadi malam. Jari saya dengan cepat mengetuknya. Riwayat obrolan panjang, sangat panjang. Saya tidak punya waktu untuk membaca semuanya. Membaca kemesraan mereka hanya akan menghancurkan kondisi mental saya saat ini. Saya langsung menuju profil. Menemukan nomor telepon dan menggunakan ponsel saya sendiri untuk mengambil gambar layar Rian yang menampilkannya. Klik. Nomor berhasil didapat. Kemudian saya kembali ke obrolan dan mengambil gambar pesan-pesan terbaru mereka. Pesan tadi malam dan balasan Rian pagi ini saat ia berada di kamar mandi. Aku tahu, sayang. Bersabarlah. Aku mencoba mencari alasan agar kita bisa kembali ke kota besok atau lusa. Aku juga kangen kamu dan bayi. Bajingan, gumamku, gigi saya gemertak. Setelah memastikan foto-foto di ponsel saya jelas, saya mengembalikan ponsel Rian ke tempat semula dalam posisi yang sama persis. Tapi saya belum selesai. Saya beralih ke tas kerja coklat. Kali ini, tidak ada keraguan. Saya membukanya, mengeluarkan kartu kunci apartemen, dan memotretnya. Memastikan logo apartemen dan nomor seri di bagian belakang terlihat. Saya merogoh bagian bawah tas dan mengeluarkan kotak biru pastel itu lagi. Saya membukanya perlahan. Saya memotret hasil USG. Foto wanita itu, nama klinik, dan nama Vanessa tercetak di sana. Saya juga memotret sepatu bayi rajutan kuning itu. Setiap klik kamera ponsel saya terasa seperti pisau tajam lainnya menusuk dada saya sendiri, tapi saya harus kuat. Bukti ini adalah senjata saya. Setelah semuanya didokumentasikan, saya mengembalikan semua barang ke dalam tas dan menutupnya. Saya duduk di kursi kayu, menatap layar ponsel saya. Galeri sekarang rapi penuh dengan foto nomor Vanessa, obrolan menjijikan mereka, kartu kunci apartemen, dan hasil USG. Otak saya mulai bekerja. Saya tidak akan menangis lagi. Menangis sekarang berarti kalah. Kamu memilih lawan yang salah. Rian, pikirku dingin. Kamu pikir karena aku pendiam? Karena aku selalu melakukan apa yang kamu mau? Karena aku tidak berpakaian seperti istri pajangan yang mencolok, kamu bisa membodohi aku. Saya menatap wajah tidur suami saya. Wajah yang dulu sangat saya cintai kini terlihat benar-benar menjijikkan. Aku akan membiarkanmu bermain game kecilmu sedikit lebih lama, Rian. Nikmati momen-momen terakhir ini merasa di puncak dunia karena begitu kita kembali ke Jakarta, aku jamin kamu akan berlutut memohon ampunan dariku. Saya bangkit dan berjalan ke cermin lemari pakaian. Saya menatap pantulan diri saya. Mata yang bengkak kini menyimpan sesuatu yang baru. Bukan tatapan istri yang tunduk,
tapi tatapan seorang wanita yang siap membakar pengkhianat itu hingga rata dengan tanah. Permainan baru saja dimulai. Pagi hari kedua kami di Jawa Barat biasanya dipenuhi dengan sisa-sisa euforia liburan. Aroma sisa makanan yang dihangatkan bercampur dengan percakapan santai di teras. Tapi kehangatan itu tidak sampai ke hati saya. Saya telah menghabiskan seluruh malam untuk menyusun rencana saya, menyatukan teka-teki pengkhianatan Rian yang tersembunyi rapi. Di meja sarapan, saya duduk mengaduk teh. Ibu Hartati sedang mengiris sisa rendang sementara Clara sedang ngemil keripik. Rian tidak bisa diam. Kaki kanannya bergoyang gelisah. Matanya melirik bolak-balik antara ponselnya dan jam dinding. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Layar menyala. Dengan gerakan sedikit panik, ia menyambarnya dan berdiri. "Sebentar, telepon dari kantor," katanya cepat. Lalu hampir berlari ke halaman depan. "Kantor?" pikirku sinis. Sejak kapan ada telepon darurat kantor pada hari setelah Idul Fitri, selama libur nasional yang membuat wajah seorang pria pucat pasi. 10 menit kemudian, Rian kembali ke ruang makan. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Aktingnya sebagai karyawan yang terbebani pantas mendapat Oscar. Dia menghela napas berat, duduk kembali, dan mengusap wajahnya. "Ibu, Alina, kurasa kita harus kembali ke Jakarta besok pagi-pagi sekali," ia mengumumkan, memecah keheningan. Ibu Hartati segera berhenti mengiris rendang. Ia meletakkan pisau dengan suara gemerincing. "Apa, besok? Rencananya kamu akan menginap sampai hari Minggu. Ini baru hari Jumat. Rian, kamu baru 2 malam di sini." Ibu Hartati memasang ekspresi paling menyedihkan. "Aku tahu, Bu. Aku juga ingin tinggal. Tapi bosku baru saja menelepon. Ada krisis di kantor. Server klien utama kami benar-benar mati. Dan hanya timku yang memiliki kunci akses utama. Jika kita tidak segera memperbaikinya, perusahaan bisa menghadapi denda jutaan rupiah. Mereka membutuhkan saya kembali besok untuk siaga di kantor pusat." Saya menelan ludah, menahan keinginan untuk melempar teh panas ke wajahnya. Itu adalah alasan yang klis, tapi sayangnya sangat masuk akal bagi orang tua di kota kecil yang tidak memahami dunia IT atau krisis perusahaan. "Oh, astaga, Rian. Bagaimana bosmu bisa begitu kejam? Ini masih akhir pekan liburan," keluh Ibu Hartati. Wajahnya menunjukkan kekecewaan. "Lagi pula, kamu punya tim, kenapa harus kamu yang pergi?" "Justru itu, Bu, aku manajernya. Akulah yang harus bertanggung jawab. Maafkan aku. Aku akan mencoba kembali saat Natal dan tinggal lebih lama." Ia memohon, memegang tangan ibunya. Kemudian matanya beralih ke saya. "Alina, kamu tidak keberatan kan kalau kita pergi besok? Bisakah kamu mengemas barang-barang kita malam ini? Aku ingin pergi segera setelah fajar sebelum lalu lintas padat." Saya menatap mata suami saya dalam-dalam, mencari sedikit pun rasa bersalah. Tidak ada. Pria di depan saya telah kehilangan semua rasa malu. Ia terburu-buru kembali, bukan karena server mati di kantor, tapi karena server di apartemen mewahnya merengek untuk dilihat. Pesan Vanessa dari malam lainnya. "Cepat kembali ke sini. Jangan lama-lama di kota udik itu," terngiang di telinga saya, membuat darah saya mendidih. "Oh, begitu ya, Rian? Kalau memang urusan pekerjaan yang mendesak, apa yang bisa aku lakukan?" Saya membalas, nada saya sedatar dan sehalus mungkin. "Aku akan mengemas semuanya malam ini." Rian tampaknya menghela napas lega, berpikir alasannya telah ditelan mentah-mentah. Ia tidak tahu bahwa setiap kebohongan yang keluar dari mulutnya hari ini akan menjadi bumerang yang akan mematahkan lehernya sendiri nanti. Malam itu, setelah makan malam, saya mulai mengeluarkan pakaian kami dari lemari kayu dan mengemasnya kembali ke koper besar kami. Rian sedang duduk di tepi tempat tidur, mengetik di laptopnya. Ia mengklaim sedang memeriksa log error server, tapi dari pantulan di jendela gelap di belakangnya, saya samar-samar bisa melihat bahwa ia sedang menggunakan WhatsApp web. Saya memutuskan untuk sedikit bermain dengannya untuk menguji seberapa jauh ia berani berbohong di depan wajah saya. "Rian," panggilku, masih melipat baju. Jawabnya tanpa mendongak. "Apakah krisis di kantor benar-benar seburuk itu?" "Maksudku,
Besok masih libur dan kamu harus lembur. Saya bertanya dengan nada polos, seperti seorang istri yang khawatir akan kesehatan suaminya. Ini benar-benar buruk, Alina. Ini klien besar. Jika kita kehilangan kontrak mereka, bonus tahunan kita bisa hilang. Jawabnya lancar. Berbohong telah menjadi refleks baginya. Oh, kasihan sekali. Kamu pasti lelah sekali. Saya berjalan ke arahnya, berniat mengambil tas kerja coklatnya dari kursi di sampingnya. Sini, biar aku kemas juga tas kerjamu. Saya melihat beberapa dokumen terlihat sedikit kusut. Biar aku rapikan sebelum terjepit di mobil besok. Saat tangan saya hendak menyentuh tali tas, reaksi Rian sangat eksplosif. Hei, jangan. Suaranya tajam, hampir berteriak. Ia membanting laptopnya dan menyambar tas kerja itu, memeluknya erat ke dada seolah-olah berisi jiwanya. Matanya terbelalak, dan napasnya pendek-pendek. Saya membeku, berpura-pura terkejut. Rian, ada apa? Aku hanya mencoba membantu. Menyadari ia bereaksi berlebihan, Rian mencoba merendahkan suaranya, meskipun wajahnya masih tegang. Jangan, Alina. Ada banyak dokumen klien rahasia di sini. Kalau kamu pindahkan, bisa tercampur atau hilang. Aku akan urus tas ini. Kamu urus saja pakaian. Tapi aku selalu yang mengatur tasmu saat kita bepergian. Kenapa tiba-tiba begitu rahasia? Saya mendesak, sengaja memprovokasinya lebih jauh. Ekspresi Rian berubah dari panik menjadi marah. Taktik andalannya saat terpojok, gaslighting. Membalikan keadaan untuk membuat saya merasa bersalah. Ada apa denganmu, Alina? Aku bilang jangan sentuh. Jadi, jangan sentuh. Kamu tidak mengerti pekerjaanku. Aku sedang dalam banyak tekanan sekarang. Jangan tambah lagi dengan bersikap curiga, bentaknya, alisnya berkerut. Aku tidak curiga, Rian. Aku hanya ingin membantu, kataku dengan suara kecil, berpura-pura menunduk sedih. Kamu membantu saat diminta. Saat tidak diminta, itu namanya membuat masalah. Itulah masalahmu. Yang kamu lakukan hanya menuntut dan mengurusi urusanku. Kamu seharusnya bersyukur suamimu bekerja keras untuk menafkahimu. Bisakah kamu mencoba sedikit lebih pengertian? Kata-katanya seperti belati, menusuk hati saya. Menafkahiku. Pria ini luar biasa. Ia lupa bahwa setengah dari uang muka untuk SUV yang kami kendarai kemari berasal dari tabungan bisnis catering saya. Ia lupa siapa yang membayar cicilan rumah selama 6 bulan ketika ia menganggur di awal pernikahan kami. Saya ingin tertawa di wajahnya dan menamparnya. Tapi saya menahan diri. Saya menggigit bagian dalam bibir saya sampai saya bisa merasakan darah. Maaf, Rian. Aku tidak bermaksud begitu. Baiklah, kamu bisa urus tas itu, bisikku, berbalik ke koper di belakangku. Saya mendengar Rian mendengus frustrasi sebelum membuka laptopnya lagi. Ujian kesabaran ini adalah siksaan. Setiap detik di ruangan ini bersamanya membuat saya muak, tapi tidak apa-apa. Biarkan ia berpikir ia menang hari ini. Kemarahannya adalah semua bukti yang saya butuhkan bahwa tas itu adalah kelemahan terbesarnya, dan saya sudah mengendalikan isinya. Pukul 9 malam, setelah selesai berkemas, saya pergi ke dapur untuk mencuci piring makan malam. Tangan saya bergerak secara mekanis, menyabuni piring, tapi pikiran saya berada di apartemen mewah di Jakarta dengan seorang wanita bernama Vanessa. Tiba-tiba, sebuah tangan menyentuh bahu saya. Saya terlonjak dan berbalik. Clara berdiri di sana dengan ekspresi serius. Tidak ada senyum ceria seperti biasanya. Alina, sudah selesai? Tanyanya hampir berbisik. Iya, tinggal membilas. Kenapa? Ada apa? Clara mengangguk perlahan. Ia melirik ke arah pintu dapur, yang mengarah ke ruang tamu, memastikan tidak ada yang bisa mendengar. Alina, bisakah kita bicara di teras belakang? Ada sesuatu yang harus kuberitahu. Saya punya firasat buruk, tapi saya mengikutinya. Kami duduk di bangku kayu di teras belakang yang remang-remang, hanya diterangi oleh satu bohlam kuning. Suara jangkrik memenuhi udara malam. Ada apa, Clara? Kamu terlihat sangat serius. Saya memulai. Clara meremas-remas tangannya. Ia terlihat ragu, seolah menimbang apakah kata-kata berikutnya benar atau salah.
Alina, apa kamu dan Rian bertengkar karena ia memaksamu pulang besok? Tanyanya akhirnya. Tidak, tentu saja tidak. Rian ada urusan pekerjaan penting. Aku mengerti posisinya, jawabku, tetap pada naskahku. Clara menghela napas panjang dan menatapku dengan mata penuh iba. Alina, kamu terlalu baik. Aku tidak bisa menyimpan ini sendiri lagi. Aku merasa sangat buruk melihatmu dibohongi oleh keluarga ini. Jantung saya mulai berdetak lebih cepat. Apa maksudmu, Clara? Apa kamu benar-benar percaya alasan server mati itu? Clara mendengus pelan. Itu bohong, Alina. Aku 100% yakin itu bohong. Setiap kali Rian menyembunyikan sesuatu, ia jadi gelisah. Kakinya bergoyang seperti yang ia lakukan di meja sarapan pagi ini. Saya menunggu ia melanjutkan. Alina, aku sudah ingin memberitahumu ini sejak lama, tapi aku takut itu akan membuatmu stres. Terutama karena kamu sedang mencoba hamil. Clara menelan ludah, suaranya sedikit bergetar. 3 bulan lalu saat aku di Jakarta untuk wawancara kerja, aku tidak menginap di tempatmu. Aku menginap di tempat teman. Ya, aku ingat. Lalu, tanyaku tidak sabar. Nah, suatu hari aku di mal di Senayan, aku melihat Rian, Alina, tapi ia tidak sendirian. Dunia di sekitar saya seolah berhenti berputar. Meskipun saya sudah tahu tentang Vanessa, mendengarnya dikonfirmasi oleh adik kandung. Rian masih terasa seperti pukulan keras. Ada perbedaan besar antara menemukan bukti secara rahasia dan mendengar kesaksian langsung dari pihak ketiga. Rian berada di restoran yang sangat mahal. Ia bersama seorang wanita, Alina. Ia cantik, muda, dan terlihat sangat glamor. Gaunnya sedikit terbuka. Rambutnya diwarnai secara profesional dan ia membawa tas desainer. Ia sama sekali tidak seperti kamu. Clara menunduk, tidak bisa menatap mata saya. Tapi apa, Clara? Suara saya dingin dan serak. Aku melihat Rian menyuapinya. Dan ketika mereka meninggalkan restoran, ia melingkarkan lengannya erat di pinggang wanita itu. Mereka tertawa. Aku ingin menghadapi mereka. Aku ingin berteriak padanya saat itu juga, tapi kakiku gemetar. Aku syok, Alina. Aku tidak percaya kakakku sendiri bisa jadi bajingan seperti itu. Setetes air mata jatuh dari sudut mata Clara. Saya bergeser mendekat dan melingkarkan lengan saya di bahu adik ipar saya. Rasanya aneh. Saya seharusnya yang menangis, tapi sebaliknya, saya merasa sangat tenang. Konfirmasi ini memvalidasi seluruh rencana saya. Saya tidak gila, saya tidak salah paham. Kenapa kamu baru memberitahuku sekarang, Clara? Saya bertanya dengan lembut. Aku takut itu akan menghancurkan pernikahanmu. Aku pikir mungkin itu hanya sekali, momen kelemahan, tapi melihat bagaimana ia bertindak hari ini, begitu putus asa untuk kembali ke Jakarta karena alasan konyol. Aku yakin ia akan menemuinya. Alina, wanita yang sama itu. Saya menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkannya perlahan. Saya menyeka air mata dari pipi Clara. Clara, dengarkan aku baik-baik. Saya menatap matanya, memutuskan untuk menceritakan sebagian rahasia saya padanya. Kamu sudah tahu. Mata Clara terbelalak. Sejak kapan? Sejak tadi malam. Aku tidak sengaja melihat pesan di ponselnya dan menemukan sesuatu di tas kerjanya. Namanya Vanessa dan ia hamil anak Rian. Clara menutup mulutnya dengan kedua tangan. Sebuah isakan tertahan keluar darinya. Ia menggelengkan kepala tidak percaya. Hamil? Ya Tuhan. Rian. Monster itu, SST, jangan terlalu keras. Ibu bisa dengar, potongku cepat. Alina, apa yang akan kamu lakukan? Kita harus memberitahu ibu sekarang juga. Biarkan dia yang menamparnya. Biarkan dia tahu seperti apa sebenarnya anak kesayangannya di kota. Kemarahan Clara berkobar. Ia mulai bangkit, tapi saya mencengkeram lengannya erat. Jangan. Jangan beritahu dia sekarang. Desisku. Kenapa tidak? Dia berselingkuh darimu. Dia menghancurkan hidupmu. Jika kamu memberitahu ibumu sekarang, dia akan mencari alasan untuk membelanya. Clara. Dia akan menyalahkanku. Dia akan bilang aku bukan istri yang cukup baik, bahwa aku mendorongnya melakukannya. Kamu tahu bagaimana dia.
Clara terdiam. Ia tahu saya 100% benar. Selain itu, saya melanjutkan. Suara saya sedingin es. Aku tidak ingin drama murahan di kota kecil ini. Aku perlu mengamankan semua aset keuangan kita dulu. Jika aku menghadapinya sekarang, ia bisa dengan mudah memindahkan semua uang dan aset atas nama wanita itu. Aku akan kembali ke Jakarta tanpa apa-apa setelah 5 tahun mendedikasikan hidupku padanya. Clara menatapku dengan campuran kengerian, kekaguman, dan dukungan. Jadi, apa rencanamu? Aku akan mengumpulkan semua bukti. Aku akan menghancurkannya perlahan, dan aku butuh bantuanmu, Clara. Maukah kamu membantuku? Tanpa ragu sedikit pun, Clara mengangguk tegas. Aku di pihakmu, Alina. Apapun yang kamu butuhkan, aku akan bantu. Bajingan pantas diberi pelajaran, meskipun ia kakakku sendiri. Malam itu, di teras belakang yang sunyi, saya menemukan sekutu tak terduga. Sebuah aliansi terbentuk. Rian mungkin berpikir ia pintar menyembunyikan rahasianya. Tapi ia lupa bahwa bau pengkhianatan akan selalu tercium, bahkan oleh keluarganya sendiri. Pukul 11 malam, saya berbaring di tempat tidur. Rian mendengkur di samping saya, mungkin bermimpi indah tentang reuni dengan Vanessa besok. Dengan sangat hati-hati, saya mengeluarkan ponsel saya, meredupkan layar ke pengaturan terendah, dan menarik selimut di atas kepala agar cahaya tidak terlihat. Saya membuka kontak saya dan menemukan nomor Mira. Mira adalah sahabat terbaik saya sejak kuliah. Ia tangguh, cerdas, dan yang terpenting, ia adalah agen real estate independen di Jakarta Pusat. Jika ada yang tahu seluk-beluk apartemen mewah di kota, itu adalah dia. Jari-jari saya terbang melintasi keyboard virtual. Alina, hei, kamu belum tidur? Semenit kemudian, status Mira berubah menjadi sedang mengetik. Mira lagi asyik nonton drama baru. Ada apa? Sudah larut dan kamu seharusnya di Jawa Barat. Tanpa basa-basi, saya mengiriminya foto kartu kunci apartemen yang saya ambil sebelumnya. Alina, gambar terlampir. Alina, apa kamu mengenali gedung ini? Di daerah mana? Dan berapa sewanya? Ada yeda 3 menit. Mira mungkin sedang memperbesar foto, memproses permintaan saya yang tiba-tiba dan aneh. Maya, astaga, Alina, itu Sovereign Towers di Tamrin, itu super eksklusif. Selebriti papan atas dan eksekutif asing tinggal di sana. Kartu kunci hitam seperti itu biasanya untuk unit 2 kamar tidur dengan balkon. Darah saya membeku. Tamrin. Alina, berapa sewanya? Mira, jangan jantungan, setidaknya 150 juta sampai 200 juta setahun. Jika kamu membelinya, kamu akan melihat 3-4 miliar untuk unit jenis itu. Kenapa kamu bertanya? Apa kamu dan Rian pindah ke sana? Apa bisnis cateringmu meledak? Dada saya sesak. 200 juta setahun. Pikiran saya berputar, menghitung keuangan kami. Gaji Rian lumayan, sekitar 125 juta rupiah setahun, tapi kami punya cicilan rumah di Jakarta Timur, cicilan mobil, dan biaya hidup sehari-hari. Selama 6 bulan terakhir, Rian mengeluh bahwa komisinya dipotong karena perusahaan tidak mencapai target. Jadi, ia meminta saya menutupi semua belanjaan dan tagihan utilitas dari penghasilan catering saya. Saya juga ingat bahwa di awal tahun, kami telah sepakat untuk mencairkan deposito bersama senilai 250 juta, yang seharusnya menjadi uang muka untuk ruang dapur komersial untuk bisnis saya. Tapi Rian meminjamnya, mengklaim peluang investasi saham yang pasti menguntungkan dengan seorang teman dari kantor yang menjanjikan keuntungan tinggi. Seperti orang bodoh, saya mempercayainya dan memberinya akses penuh. Ya Tuhan, uang itu adalah keringat dan air mata saya dari memasak dari subuh hingga senja. Uang yang saya simpan sedikit demi sedikit, dan itu telah digunakan untuk menyewa sarang cinta untuk wanita itu. Tangan saya gemetar karena kemarahan yang membara di dalam diri saya. Mata saya terbakar, tapi tidak ada air mata yang keluar. Mereka telah digantikan oleh bara panas dendam. Alina, Mira, aku butuh bantuanmu. Aku akan kembali ke kota besok. Aku butuh kamu mencari tahu atas nama siapa unit itu disewa. Nomor seri ada di sudut kanan bawah foto. Maya, Alina, kamu serius?
Apa yang sedang kamu selidiki? Jangan bilang. Mira tidak bodoh. Ia bisa membaca di antara baris. Alina, Rian berselingkuh, selingkuhannya hamil, dan aku 100% yakin mereka tinggal di sana menggunakan tabungan cateringku. Pesan itu ditandai sebagai dibaca. Tapannya diantara, Mira tidak membalas untuk waktu yang lama. Ia mungkin juga syok. Mira, bajingan itu. Aku bersumpah demi Tuhan, aku tidak pernah berpikir Rian bisa jadi ular seperti itu. Oke, Alina. Besok pagi-pagi sekali, aku akan menghubungi kontak-kontakku yang mengelola gedung itu. Aku akan mencari tahu nomor unit, lantai, dan atas nama siapa itu. Mira, kamu harus kuat, Alina. Jangan lakukan hal yang sembrono. Apa kamu butuh pengacara? Sepupuku adalah hiu dalam hukum keluarga. Namanya Markus Sianipar. Ia ahli dalam membuat suami-suami selingkuh pergi tanpa apa-apa kecuali pakaian di punggung mereka. Sebuah senyum tipis dan dingin terbentuk di bibir saya di bawah selimut gelap. Alina. Ya, tolong atur pertemuan dengan Markus. Aku ingin menangani ini, semuanya. Saya mematikan layar ponsel. Perang telah dideklarasikan, senjata-senjata sedang dikumpulkan. Malam ini adalah malam terakhir saya akan merasa seperti korban. Mulai besok, saya akan menjadi mimpi buruk bagi pria yang tidur di samping saya. Matahari baru saja terbit di ufuk timur, tapi SUV hitam kami sudah memanas di jalan masuk rumah Ibu Hartati. Bagasi penuh dengan koper dan kotak berisi oleh-oleh desa, selai buatan rumah, madu lokal, dan hasil bumi segar. Ibu Hartati berdiri di samping mobil, menyeka kaca depan dengan ekspresi sedih. Hati-hati di jalan, Rian, dan jangan ngebut. Kalau capek, biarkan Alina yang menyetir. Baik, Bu, jawab Rian dari balik kemudi, wajahnya jauh lebih cerah dan bersemangat daripada kemarin. Tentu saja, ia akan segera bertemu Dewi apartemennya. Saya memeluk Ibu Hartati dan mencium pipinya. Saya berangkat, Bu. Maaf atas masalah yang saya timbulkan selama di sini. Bersabarlah dengan pekerjaan suamimu. Layani dia dengan baik agar ia bisa bekerja dengan tenang. Nasihat Ibu Hartati. Seperti biasa, membebani saya untuk menjadi orang yang akomodatif. Tentu, Bu, saya akan merawat Rian dengan sangat baik begitu kita sampai di kota. Jawab saya, menekankan kata-kata, merawat, dan memberinya senyum manis penuh makna yang tidak mungkin ia pahami. Dari teras, Clara menatap saya dengan pandangan mengerti. Saya memberinya anggukan kecil sebagai balasan, janji tak terucap bahwa saya akan menyelesaikan misi ini. Mobil melaju dari jalan masuk, membelah jalan pedesaan yang tenang dan berkabut. Perjalanan kembali ke Jakarta memakan waktu berjam-jam. Suasana di dalam mobil sangat kontras. Di luar, pemandangan ladang dan gunung berganti menjadi jalan tol dan bangunan yang monoton. Di dalam, udara pengap dengan kebohongan yang tak terucap. Rian menyalakan radio, memutar lagu-lagu pop romantis yang biasa kami dengarkan saat berpacaran. Ia mengetuk-ngetukkan jarinya di setir mengikuti irama. Ia tampak begitu bahagia, begitu santai. Setiap kali kami berhenti di lampu merah atau gerbang tol, tangan kanannya dengan cepat mengambil ponselnya dari dudukan dashboard. Ia mengetik sesuatu, tersenyum ke layar, dan mengembalikannya tepat saat lampu berubah hijau. Ia bertindak seolah saya tidak ada, seolah saya orang bodoh, buta terhadap situasi. Saya tidak mengatakan sepatah kata pun. Saya duduk di kursi penumpang, kepala saya bersandar pada jendela yang dingin, mata saya terpaku pada jalan di depan, tapi pikiran saya jauh melayang, merencanakan langkah selanjutnya. Kamu sebaiknya tidur, Alina. Aku akan membangunkanmu saat kita sampai di tempat peristirahatan untuk makan siang. Kata Rian, memecah keheningan, mencoba terdengar perhatian. Atau mungkin ia hanya ingin saya tidur agar ia bisa leluasa mengirim pesan kepada selingkuhannya tanpa saya mengintip. Aku tidak lelah, jawabku datar, tanpa menoleh menatapnya, masih kesal dengan apa yang ibu katakan kemarin. Ayolah, jangan dimasukkan ke hati, kamu tahu dia seperti apa. Dia cerewet, tapi maksudnya baik. Rian mencoba menenangkan saya, berpura-pura tahu apa yang ada di pikiran saya. Saya memutar mata perlahan.
Andai kamu tahu apa yang sebenarnya aku pikirkan, Rian, kamu akan memutarbalikkan mobil ini dan pergi tinggal di hutan seumur hidupmu. Tidak, aku hanya memikirkan bisnis cateringku. Aku punya banyak pesanan yang harus ditangani begitu kita kembali ke kota. Saya berbohong dengan lancar. Itu bagus. Fokuslah pada itu agar kamu tidak terlalu banyak berpikir. Jawabnya dengan senyum puas. Saya memejamkan mata. Ya, saya akan fokus. Saya akan sangat fokus. Mobil melaju kencang di jalan tol yang panjang dan lurus. Di kursi pengemudi, suami saya sedang mengemudi menuju kehancurannya sendiri dengan senyum lebar di wajahnya. Dan di sampingnya, saya sedang menenun jaring yang akan menjebak setiap gerakannya. Perjalanan pulang ini hening. Tapi di benak saya, genderang perang berbunyi nyaring. Jakarta, tunggu saja. Kita akan segera tahu siapa wanita kampungan yang sebenarnya. SUV hitam kami akhirnya memasuki garasi rumah sederhana kami di Jakarta Timur. Saat itu pukul 5 sore. Udara Jakarta yang panas dan berpolusi menyambut kami, kontras sekali dengan udara pedesaan yang sejuk pagi itu. Begitu mesin mati, Rian melompat keluar dari mobil seolah kursi itu terbakar. Ia tidak repot-repot membantu saya dengan barang bawaan, koper-koper besar, kotak-kotak hadiah dari Ibu Hartati. Ia meninggalkan semuanya di teras. Alina, aku tidak bisa bantu dengan tas. Tim di kantor panik mencariku. Server crash semakin parah. Katanya tergesa-gesa bahkan tanpa menatapku. Saya sedang mengangkat kotak berat berisi hasil bumi dan hanya mengangguk perlahan, memainkan peran istri yang sempurna. Tidak apa-apa, Rian. Aku bisa membawanya masuk pelan-pelan. Kamu langsung pergi sekarang? Apa kamu tidak lelah setelah menyetir berjam-jam? Tidak ada waktu untuk lelah, Alina. Nyawa perusahaan dipertaruhkan, katanya dramatis. Ia melangkah masuk ke rumah dan langsung menuju kamar tidur utama. Saya mengikutinya dengan tenang. Di dalam, saya melihat Rian panik mengobrak-abrik lemari. Ia meraih handuk dan bergegas ke kamar mandi. Suara shower menyala penuh. Saya berdiri di ambang pintu kamar mandi, bersandar pada kusen, senyum sinis perlahan menyebar di wajah saya. Nyawa perusahaan atau nyawa selingkuhanmu? Hanya butuh 10 menit baginya untuk mandi. Ia keluar dengan rambut basah dan disisir rapi ke belakang. Adegan selanjutnya benar-benar memuakan. Rian berdiri di depan cermin menyemprotkan colongnya mahalnya yang favorit, yang saya beli untuk ulang tahunnya tahun lalu, di leher, pergelangan tangan, dan dadanya. Ia menggunakan jauh lebih banyak daripada saat ia benar-benar pergi ke kantor. Ia mengenakan kemeja lengan panjang biru tua, menggulung lengan hingga siku dipadukan dengan celana chinos haki. Ia terlihat rapi, tampan. Ia terlihat seperti pria lajang yang bersiap untuk makan malam romantis. Bukan seorang manajer IT yang akan begadang memperbaiki server di ruang mesin yang dingin. Kamu terlihat sangat bagus, Rian. Hanya untuk memperbaiki server, saya menusuk pelan, melipat sajadah saya di tempat tidur. Tangan Rian, yang sedang mengancingkan jam tangannya, membeku. Ia melirik saya di cermin, wajahnya tegang sesaat, tapi ia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Yah. Aku tidak bisa muncul di kantor pusat dengan kaos oblong, Alina. Aku mungkin akan bertemu CEO. Itu tidak terlihat bagus. Oh, benar. Baiklah, hati-hati. Jangan lupa makan malam. Jika kamu pulang larut, beritahu saja aku agar aku tidak mengunci pintu, kataku semanis mungkin, memberinya izin penuh untuk menggunakan alibinya. Ya, kamu istirahat saja, jangan menungguku. Aku mungkin harus tidur di kantor kalau belum selesai sampai pagi. Rian mengambil tas kerja coklatnya, yang berisi rahasia besarnya, dan memberi saya ciuman singkat di puncak kepala. Ciuman hampa yang membuat kulit saya merinding. Aku pergi, dadah. Begitu pintu depan tertutup dan suara mesin mobilnya memudar di jalan, topeng istri polos saya lepas. Bahu saya yang tegang rileks. Mata saya menatap tajam ke pintu yang tertutup. Saya tidak membuang waktu. Saya meninggalkan koper dan kotak-kotak berserakan di ruang tamu, berlari ke dapur, dan menenggak segelas air dingin. Jantung saya berdebar kencang. Pertunjukan di rumah sudah berakhir,
saatnya berperang. Saya meraih ponsel saya dan segera menghubungi Mira. "Hei, kamu di mana?" Tanyaku begitu ia mengangkat telepon di kafe biasa kami di Kemang. "Kamu sudah kembali ke kota. Di mana suami bajinganmu itu?" Suara Mira bercampur antara kegembiraan dan kemarahan. Sahabat terbaik saya selalu total dalam membela saya. "Baru saja pergi," katanya lembur karena krisis server. Lebih tepatnya krisis di apartemen barunya. "Apa kamu sudah mendapatkan info yang kuminta?" "Tentu saja sudah. Aku punya koneksi. Manajer pemasaran gedung itu teman lama. Cepat kemari sekarang, bawa semua berkas yang kamu punya. Kita perlu membahas detailnya." "Serius, Alina? Kamu akan lebih terkejut lagi saat mendengar apa yang kutemukan," kata Mira dengan nada serius. "Oke, aku akan mandi sebentar, ganti baju, dan naik taksi online. Tunggu aku." Saya menutup telepon dan bergegas ke kamar mandi. Air dingin yang membasahi saya seolah mendinginkan emosi saya, mengubah kemarahan eksplosif saya menjadi fokus yang tajam dan mematikan. Saya memilih mengenakan blus hitam elegan dan celana panjang pas badan. Sedikit memoles wajah pucat saya. Rian selalu bilang saya terlihat seperti dari desa. Hari ini, saya akan membuktikan bahwa wanita desa ini memiliki pikiran yang jauh lebih tajam daripada selingkuhannya yang murahan. Kafe di Kemang tidak terlalu ramai. Musik jazz lembut mengalun di latar belakang, bercampur dengan aroma biji kopi yang baru disangrai. Saya menemukan Mira duduk di bilik sudut. Sebuah folder berkas bening di atas meja di depannya. Ia melambai saat melihat saya masuk. Begitu saya duduk, Mira mendorong secangkir teh kamomil hangat ke arah saya. "Minum ini dulu, Alina. Kamu terlihat sangat tegang." Saya menyeruput sedikit, lalu menatap Mira dengan saksama. "Jangan buang waktu, Mira. Apa yang kamu temukan?" Mira menarik napas dalam-dalam, mencondongkan badan ke depan, dan merendahkan suaranya. Ia membuka folder itu, dan mengeluarkan selembar kertas. "Ini salinan perjanjian sewa untuk unit apartemen yang cocok dengan kartu kunci yang kamu kirimkan padaku. Itu unit 1508 di lantai 15, signature suite 2 kamar tidur, lengkap dengan fasilitas, dan pemandangannya menghadap seluruh cakrawala Jakarta." "Dan atas nama siapa?" Mira menatapku lekat-lekat. "Rian, tebakku." Mira menggelengkan kepalanya perlahan. "Itu atas nama Vanessa Agustina, tapi orang yang menandatangani sebagai penjamin dan membayar sewa tahunan penuh adalah suamimu, Rian Pradipa. Lihat, ini salinan SIM-nya terlampir pada kontrak." Saya menyambar kertas itu. Benar saja, tanda tangan suami saya ada di sana, di atas stempel notaris. Namanya, informasinya, semuanya nyata. Mata saya kemudian beralih ke jumlah pembayaran. Angka yang tertulis di sana membuat jantung saya berhenti selama beberapa detik. 240 juta dibayar penuh untuk 1 tahun. 250 juta dari deposito bersama kami. Keringat dan air mata saya, yang ia klaim untuk investasi saham, telah lenyap untuk membayar tempat tidur mewah untuk wanita itu. "Itu uang cateringku, Mira. Itu tabunganku untuk dapur komersial," bisikku. Suara saya. Air mata kemarahan akhirnya jatuh, tapi saya segera menyekanya. Dia merampokku habis-habisan untuk mempertahankan wanita itu. Mira dengan lembut meremas tangan saya. "Aku tahu, Alina. Dia bajingan sejati, dan inilah bagian yang paling gila." Temanku bilang wanita Vanessa ini sering terlihat di lobi atau kafe gedung mengenakan merek desainer kelas atas, tas Dior, sepatu Chanel. Dilihat dari gaya hidupnya, dia bukan tipe yang hidup susah. Dia parasit. "Alina? Parasit yang menguras suamimu sampai kering, dan suamiku rela menawarkan lehernya," jawabku dingin. "Jadi sekarang apa? Apa kita akan ke sana untuk menghadapi mereka? Aku akan menyewa pengawal jika perlu. Kita bisa menyeret gadis itu keluar dari lobi." "Tidak," kataku tegas, menatap lurus ke mata Mira. "Menghadapi mereka sekarang hanya akan memberiku 5 menit kepuasan. Setelah itu, Rian akan melakukan segalanya untuk melindungi Vanessa. Memutus semua akses keuanganku, dan aku akan dibuang tanpa apa-apa. Aku tidak akan kalah seperti itu."
Mira mengangkat alisnya, terkesan dengan ketenangan saya yang tiba-tiba. Wow, temanku telah berevolusi menjadi bos mafia. Jadi, apa rencananya? Aku harus melihatnya dengan mata kepala sendiri dulu, Mira. Malam ini aku butuh konfirmasi visual untuk menguatkan hatiku. Aku perlu melihat betapa bahagianya mereka, hidup di atas penderitaanku. Setelah itu, kita beralih ke rencana hukum yang kamu sebutkan. Aku ingin bertemu sepupumu pengacara. Mira mengangguk setuju. Oke, jika kamu ingin mengintai mereka malam ini, aku bisa membantumu masuk ke Sovereign. Lobi mereka eksklusif. Kamu tidak bisa hanya nongkrong tanpa kartu kunci. Tapi aku kenal manajer kafe di sana. Kita bisa duduk, berpura-pura rapat bisnis, dan mengawasi lift VIP. Ayo pergi sekarang, kataku, berdiri. Medan perang yang sebenarnya ada tepat di depan saya. Lobi Sovereign Towers adalah lambang kemewahan. Lantai marmer yang mengilap, lampu gantung kristal besar, dan aroma pengharum ruangan melati dan musk yang elegan menyambut kami. Petugas keamanan yang tegap berseragam rapi berdiri di setiap sudut. Berkat koneksi Mira, kami duduk di meja strategis di kafe lobi. Dari tempat kami memiliki pandangan yang jelas ke lift penghuni. Saat itu pukul 8 malam. Saya duduk kaku, sesekali menyeruput moktel yang rasanya hambar. Mata saya terpaku pada indikator lantai digital di atas pintu lift. Aku melihat mobil Rian di tempat parkir ketika kita masuk, bisik Mira. Itu berarti dia sudah di atas. Saya hanya mengangguk kecil. Di bawah meja, tangan saya mencengkeram ponsel. Kamera diatur untuk merekam video dalam resolusi tertinggi. Setengah jam berlalu. 1 jam berlalu. Beberapa penghuni datang dan pergi. Ekspatriat, pengusaha, sosialita, tapi orang yang saya tunggu tidak muncul. Apakah mereka tidak akan turun? Apakah Rian memutuskan untuk menghabiskan seluruh malam di apartemen dengan selingkuhannya? Pikiran itu membuat kepala saya pusing. Kemudian, pada pukul 9.15 malam, suara lonceng lembut datang dari lift nomor 3. Pintu baja tahan karat terbuka. Dunia saya hening, musik kafe, obrolan, dentingan gelas, semuanya memudar. Mata saya terkunci pada 2 sosok yang baru saja keluar dari lift. Itu dia, suami saya, Rian Pradipa. Ia terlihat begitu santai. Ia telah berganti pakaian menjadi kaos polo bermerek dan celana pendek. Wajahnya berseri-seri, senyum lebar di bibirnya. Sosok yang sama sekali berbeda dari pria yang stres dan marah yang berada di mobil bersama saya hanya beberapa jam yang lalu. Dan di sampingnya, tangan saya secara naluriah mencengkeram tepi meja begitu erat sehingga buku-buku jari saya memutih. Memegang lengan Rian adalah seorang wanita muda, mungkin berusia pertengahan 20-an. Ia memiliki kulit putih tanpa celah, dan rambut coklat abu-abunya ditata dalam gelombang indah. Ia mengenakan gaun rajut krem ketat yang dengan jelas memperlihatkan perut bayinya yang membesar. Mungkin usia kehamilan 4 atau 5 bulan. Di lengannya ada tas Hermes Birkin. Saya tidak bisa memastikan apakah itu asli atau palsu, tapi melihat bagaimana Rian memanjakannya, saya yakin itu asli. Vanessa, wanita itu nyata, berdiri kurang dari 15 meter dari saya. Saya perlahan mengangkat ponsel saya, menekan tombol rekam, dan sebagian menyembunyikannya di balik vas bunga kecil di meja. Kamera saya menangkap setiap detail menyakitkan dengan jelas. Vanessa mengatakan sesuatu dengan cemberut lucu. Rian tertawa pelan. Kemudian datanglah pemandangan yang menghancurkan hati saya menjadi jutaan keping. Rian membungkuk dan mencium puncak kepala Vanessa. Kemudian tangannya bergerak ke bawah untuk dengan lembut membelai perutnya yang hamil. Gestur penuh cinta dan kasih sayang dari seorang calon ayah. Gestur yang sama yang saya impikan ia lakukan untuk saya selama 5 tahun. Air mata yang telah saya tahan akhirnya keluar, mengalir di pipi saya, tapi saya tidak mengeluarkan suara. Gigi saya terkatup rapat. Alina, bisik Mira, tangannya meraih tangan saya yang sedingin es. Ia bisa melihat saya hancur. Saya terus merekam. Saya merekam mereka berjalan berdampingan keluar dari lobi menuju restoran luar ruangan. Saya merekam Rian membukakan pintu untuk Vanessa, memperlakukannya seperti seorang ratu.
Saya merekam pengkhianatan itu sampai mereka benar-benar tidak terlihat. Setelah rekaman mencapai 3 menit dan target saya pergi, saya menekan berhenti. Saya menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-paru saya dengan udara lobi yang dingin, dan menatap Mira dengan mata yang masih basah, tapi sekarang memiliki jenis api yang berbeda. Itu bukan lagi api kesedihan, tapi bara dendam yang telah membakar habis setiap jejak cinta yang saya miliki untuk pria itu. Cukup, Mira. Suara saya tegas. Aku sudah mendapatkan apa yang kubutuhkan. Hubungi Markus Sianipar malam ini. Aku ingin menemuinya besok pagi. Tidak ada jalan kembali. Mira mengangguk tegas. Kita akan menghancurkannya, Alina, hingga ke akar-akarnya. Keesokan paginya, Jakarta masih tenang dalam jeda pasca Idul Fitri. Tapi di sebuah firma hukum bergengsi di gedung pencakar langit Tamrin, ketegangan sedang meningkat. Saya duduk di kursi kulit yang nyaman di kantor Markus Sianipar. Seorang pria berusia 40 konan dengan kacamata berbingkai tebal dan ekspresi yang sangat analitis. Ia sedang menonton video yang saya rekam tadi malam di laptopnya. Mira duduk di samping saya, dukungan diam saya. Markus menghentikan video tepat pada saat Rian membelai perut Vanessa. Ia memutar kursinya menghadap saya, menyilangkan jari-jarinya di atas meja mahoni besarnya. Ini bukti yang sangat kuat, Nona Pradipa. Markus memulai, suaranya yang bariton tenang dan terkontrol. Video ini dikombinasikan dengan foto USG dan perjanjian sewa apartemen yang didanai oleh aset bersama Anda, lebih dari cukup untuk memenangkan gugatan cerai atas dasar perzinahan dan penelantaran finansial. Saya tidak hanya ingin cerai, Pak Sianipar, kataku dingin. Saya ingin dia menderita. 250 juta itu adalah uang hasil kerja keras saya. Rumah yang kami tinggali, meskipun atas nama kami berdua, uang mukanya saya yang bayar. Saya tidak akan membiarkan 1 sen pun jatuh ke tangan wanita itu. Markus tersenyum tipis. Senyum profesional yang menunjukkan ia menghargai klien yang tahu apa yang diinginkannya. Bagus. Itu semangat yang saya cari. Kebanyakan wanita datang ke sini sambil menangis, hanya ingin perceraian cepat. Pada akhirnya, mereka kehilangan banyak uang ketika aset perkawinan dibagi 50/50 dan suami bajingan mereka bisa hidup nyaman dengan selingkuhannya. Ia berdiri, berjalan ke papan tulis di dindingnya, dan mengambil spidol. Jika Anda ingin menghancurkannya secara finansial, kita harus bermain cerdas. Jangan mengajukan gugatan cerai dulu, jangan menghadapinya. Berlakulah seperti istri paling naif, paling patuh di dunia. Markus menulis angka 1 dan kata sandiwara di papan tulis. Apa maksudmu? Mira bertanya mewakili saya. Maksud saya, amankan semua aset sebelum Anda menjatuhkan bom, kata Markus, tatapannya tajam. Saat ini, penilaian suami Anda sedang keruh. Seorang pria yang sedang dalam cengkraman perselingkuhan yang penuh gairah, terutama dengan selingkuhan muda yang hamil, kehilangan semua logika finansial. Ia akan melakukan apa saja untuk menghindari gangguan dari istri sahnya. Ia menginginkan kedamaian di rumah, agar ia bisa memiliki kebebasan di luar. Jadi apa yang harus saya lakukan? Saya bertanya, mulai mengerti. Markus menulis angka 2 dan kata transfer aset. Pertama, rekening bersama. Anda bilang uang catering Anda ada di sana dan masih ada saldo yang cukup. Anda perlu menarik semua itu dan memindahkannya ke rekening bisnis pribadi. Buat alasan yang sangat meyakinkan. Ekspansi bisnis, membeli persediaan dalam jumlah besar, apapun yang diperlukan agar ia secara lisan setuju. Karena ini rekening bersama. Jika ia setuju dengan transfer, bahkan secara lisan dengan dalih palsu, posisi Anda di pengadilan akan lebih kuat bahwa dana tersebut dialokasikan untuk bisnis Anda. Saya mengangguk. Rekening bersama masih memiliki sekitar 50 juta. Itu adalah awal yang baik untuk hidup baru saya. Kedua, sertifikat rumah, Markus melanjutkan, matanya menyipit strategis. Ini lebih rumit karena atas nama Anda berdua, menjadikannya aset perkawinan. Tapi kita bisa menggunakan pinjaman bisnis sebagai kedok. Anda bilang kepada suami Anda bahwa Anda ingin menggunakan rumah sebagai jaminan untuk pinjaman bisnis dari bank karena pesanan catering Anda meledak. Suami yang sibuk menghabiskan uang untuk selingkuhannya tidak akan mau berpikir terlalu keras.
Jika ia menandatangani aplikasi Home Equity Line of Credit, uang itu akan dicairkan ke rekening pribadi Anda. Biarkan bank menyita rumah itu. Anda bisa membeli rumah baru nanti dengan uang yang sudah Anda amankan. Saya tertegun. Rencana itu berani tapi brilian. Jika rumah disita karena pinjaman tidak dibayar, Rian tidak akan punya tempat tinggal kecuali apartemen sewaan yang sewanya akan habis dalam waktu kurang dari setahun. Dan ketiga, Markus duduk kembali, ekspresinya serius. Kita akan menyusun gugatan cerai sekarang. Kita akan menyertakan semua bukti, tapi kita baru akan mengajukannya ke pengadilan setelah semua aset Anda aman dan pada hari yang paling menghancurkan harga dirinya. Saya menelan ludah. Kapan itu, Pak Sianipar? Apakah ia punya acara penting yang akan datang? Promosi atau momen penting untuk selingkuhannya? Markus mendesak. Pikiran saya berpacu. Saya ingat tanggal yang dilingkari merah di kalender digital Rian ketika saya memeriksa ponselnya. Minggu depan. Jumat depan adalah ulang tahun ke-25 Vanessa, kataku perlahan. Dalam pesannya, Rian berjanji akan mengadakan pesta kejutan kecil di apartemen dengan beberapa teman dekatnya. Senyum Markus melebar. Di samping saya, Mira menahan napas. Sempurna, kata Markus, suaranya tegas. Kami akan mengirimkan panggilan cerai, laporan bank kosong, dan bukti perselingkuhannya langsung kepadanya. Tepat di tengah pesta ulang tahun selingkuhannya, kita akan membakar seluruh panggungnya di depan audiensnya sendiri. Saya merasakan adrenalin yang membara. Rasa sakit di hati saya perlahan digantikan oleh antisipasi balas dendam yang manis dan terhitung. Rencana itu sempurna. Saya akan mengungkap semua kebohongannya, menguras semua sumber dayanya, dan membiarkannya membusuk di lubang yang ia gali sendiri. 2 hari setelah pertemuan saya dengan Markus, Rian akhirnya pulang dari krisis pekerjaannya. Ia telah pergi selama 3 hari, mengklaim server sudah diperbaiki, tapi masih perlu dipantau. Ia masuk dengan wajah ceria, membawa sekotak kue kering favorit saya. Aktingnya sebagai suami yang sedikit merasa bersalah yang harus bekerja selama liburan itu sempurna. Jika saya tidak tahu kebenarannya, saya mungkin akan memeluknya. Alina, maaf, aku baru saja pulang. Aku bawakan kue kering, katanya, meletakkan kotak itu di meja dapur. Saya sedang di dapur memotong sayuran. Saya meletakkan pisau saya, mencuci tangan, dan berjalan ke arahnya dengan senyum terlebar dan paling palsu yang pernah saya hasilkan. Oh, terima kasih banyak, Rian. Aku memang lagi pengen sesuatu yang manis, kataku antusias. Saya meraih tangannya dan menciumnya dengan lembut. Kamu pasti lelah sekali. Apa kamu sempat mandi di kantor? Aku bisa menyiapkan air hangat untukmu. Rian terlihat sangat lega. Ia pasti mengira saya akan memarahinya karena meninggalkan saya selama liburan. Aku mandi di kantor. Ya, aku lelah sekali. Punggungku sakit sekali. Sini, duduk. Biar aku pijat sebentar, tawar saya. Suara saya lembut dan mengundang. Rian duduk di meja makan, dan saya berdiri di belakangnya, memijat bahu dan lehernya yang kaku. Saya menggunakan momen ini ketika ia paling santai dan paling tidak curiga untuk melaksanakan fase pertama rencana Markus. Rian, kataku lembut, masih memijat bahunya. Ia memejamkan mata, menikmati pijatan. Pagi ini, aku mendapat telepon dari pemasok makanan utamaku. Mereka bilang, jika aku ingin mengambil kontrak setahun untuk memasok makanan ke pabrik besar di Serpong, aku harus membayar uang muka bahan baku besok. Pesanannya besar, Rian. 300 porsi sehari. Rian sedikit membuka matanya. Wow, itu berita bagus, Alina. Memang, itu bisa menutupi semua kerugian selama pandemi. Satu-satunya masalah adalah aku kekurangan modal. Aku butuh sekitar 100 juta untuk membeli peralatan dapur industri baru dan menyewa mobil pengiriman tambahan. Saya berhenti, membiarkan keheningan menggantung di udara. Jadi, tanyanya. Fokusnya berkurang saat pijatan saya mengenai semua titik yang tepat. Bisakah aku menarik 100 juta dari rekening tabungan bersama kita? Masih akan ada 50 juta tersisa untuk keadaan darurat. Sayang sekali jika kehilangan kontrak ini, Rian. Keuntungan bersihnya bisa 20 juta rupiah sebulan,
dan setengah dari keuntungan bisa masuk ke dana bayi masa depan kita. Saya sengaja menggunakan kartu bayi, kata kunci yang saat ini mendominasi pikirannya. Berkat Vanessa, Ryan terdiam sesaat. Saya bisa merasakan otot bahunya menegang. Ia mungkin sedang menghitung apakah uang yang tersisa akan cukup untuk menopang gaya hidup mahal Vanessa. Tapi di sisi lain, tawaran keuntungan 20 juta rupiah sebulan terlalu menggiurkan untuk dilewatkan. Ia tidak perlu khawatir memberi saya uang belanja jika bisnis saya sesukses itu. Apa kamu yakin bisa menanganinya, Alina? Kamu akan kelelahan, tanyanya. Berpura-pura khawatir padahal saya tahu ia hanya mencari pembenaran. Tentu saja bisa. Aku akan merekrut 2 asisten baru. Kumohon, Ryan, aku harus mentransfer uangnya ke pemasok besok pagi sebelum harganya naik. Saya mendesak, nada saya memohon dan manis. Ryan menghela napas panjang. Tujuan utama seorang pria selingkuh adalah menghindari konflik dengan istri sahnya. Baiklah, baiklah. Ambil 100 juta, tapi jangan sentuh sisanya, oke? Kita membutuhkannya untuk keadaan darurat, seperti jika mobil mogok, saya merayakan dalam diam. Bingo, terima kasih, Ryan. Kamu suami yang paling mendukung, kataku, memeluk lehernya dari belakang. Malam itu juga, saya mentransfer 100 juta dari rekening bersama kami ke rekening bisnis saya. Keesokan harinya, saya mentransfer 45 juta lagi. Melabelinya pembayaran untuk vendor rempah-rempah khusus, hanya menyisakan 5 juta di rekening bersama. Biarkan ia marah ketika ia mengetahuinya. Saat itu, surat cerai sudah ada di tangannya. Tapi saya tidak berhenti sampai di situ. Bagian kedua dari rencana Markus adalah mengamankan rumah. 2 hari sebelum ulang tahun Vanessa, saya mendekati Ryan saat ia bersiap-siap untuk bekerja. Di tangan saya ada setumpuk dokumen yang telah dibantu disiapkan oleh kontak di Bank Mira. Ryan, maaf mengganggumu. Bisakah aku meminta tanda tanganmu sebentar? Saya bertanya, mengulurkan pena. Ryan, yang sedang terburu-buru mengikat dasinya, berbalik dengan kerutan di dahi. Tanda tangan untuk apa, Alina? Aku sudah terlambat untuk rapat pagi. Ini hanya beberapa dokumen dari bank. Aku pergi kemarin untuk membuat rekening terpisah untuk bisnis catering untuk mempermudah pajak. Bank membutuhkan tanda tanganmu sebagai suamiku untuk memvalidasi alamat rumah kita sebagai alamat bisnis resmi. Ini hanya prosedur standar, kata mereka. Untuk verifikasi bisnis, saya berbohong dengan lancar tanpa berkedip. Wajah saya polos. Dokumen itu memiliki kop surat resmi bank. Halaman atas memang formulir validasi alamat bisnis. Tapi halaman kedua, terselip rapi di bawahnya dengan hanya garis tanda tangan yang terlihat, adalah perjanjian Home Equity Line of Credit, HELOC, ala terimaan hanya Gari 202, yang memungkinkan saya meminjam berdasarkan nilai maksimum rumah kami. Ryan melirik tumpukan kertas dengan tidak sabar. Pikirannya tidak pada formulir bank. Matanya terus melirik jam tangannya. Ya Tuhan, bank-bank sekarang sangat birokratis. Oke. Di mana aku harus tanda tangan? Tanyanya, kesal. Saya menunjuk ke bagian bawah dokumen pertama. Ia menandatanganinya dengan cepat. Kemudian saya membalik halaman, memperlihatkan bagian bawah dokumen fatal kedua. Tinggal satu lagi di sini, Ryan. Di atas namamu. Tanpa membaca satupun paragraf di atasnya, tanpa meneliti satupun klausul, Ryan menandatangani namanya dengan tinta hitam. Sebuah tanda tangan yang mengikat secara hukum. Itu saja. Aku harus pergi. Aku mungkin akan pulang larut lagi malam ini, katanya, mengambil kunci mobilnya. Oke, Ryan. Hati-hati di jalan, jawabku manis, melihatnya pergi dari jendela saat mobilnya menghilang di tikungan. Saya mengangkat dokumen yang ditandatangani itu ke udara. Tangan saya gemetar, tapi senyum kemenangan menyebar di wajah saya. Rekening bersama hampir kosong. Rumah sekarang milik saya untuk dijaminkan. Berkat tanda tangannya, saya akan pergi ke bank sore ini untuk mencairkannya dan menyetorkannya ke rekening pribadi saya. Secara finansial, Ryan Pradipa baru saja menandatangani surat kebangkrutannya sendiri. Game over, Ryan, pikirku. Gelombang euforia melanda saya. Sekarang untuk langkah terakhir,
menjatuhkan bom atom tepat di wajahnya dan wajah selingkuhannya. Pada tanggal 27, sehari sebelum ulang tahun Vanessa, persiapan saya selesai. Semua dana dari rekening bersama aman di rekening bisnis saya. Hellock telah disetujui oleh bank dan dananya telah ditransfer ke rekening pribadi saya. Ryan tidak tahu bahwa fondasi keuangan di bawah kakinya telah diratakan sepenuhnya. Ia terlalu sibuk merencanakan pesta kejutan untuk selingkuhannya. Malam itu, saya duduk di ruang tamu, TV dalam mode senyap, dan menelepon Clara. "Hei, kamu di mana?" tanyaku ketika ia menjawab. "Di kamarku, Alina. Ibu sedang menonton sinetronnya." "Semuanya sudah siap?" Suara Clara berbisik penuh antisipasi. Sejak saya menceritakan rencana besarnya, ia telah menjadi sekutu rahasia saya yang paling bisa diandalkan. "Sudah. Eksekusi besok," jawabku tenang. "Tiket kereta untukmu dan ibu ada di WhatsAppmu. Itu kereta jam 8 pagi. Kalian akan sampai di kota sore hari." "Oke, Alina. Aku sudah berkemas, tapi alasan apa yang harus aku berikan kepada ibu agar ia mau datang ke Jakarta dengan pemberitahuan mendadak seperti itu?" Senyum tipis menyentuh bibir saya. "Mudah. Beritahu dia aku membeli tiket karena Ryan mendapat promosi besar di kantor dan ia mengadakan perayaan kecil di lokasi rahasia. Beritahu dia itu kejutan dariku, jadi ia sama sekali tidak boleh menelepon atau mengirim pesan kepadanya sampai besok malam. Kamu tahu betapa mudahnya ia luluh ketika mendengar tentang promosi untuk anak emasnya." Saya mendengar tawa kecil dari ujung telepon. "Itu brilian, Alina. Ibu pasti sangat bersemangat. Tapi aku sangat gugup. Apa kamu benar-benar siap secara mental untuk menghadapinya ketika ia mengetahui kebenarannya?" "Aku tidak punya hati lagi untuk dihancurkan, Clara," kataku datar. "Faktanya, dia perlu melihat sendiri perilaku anak kesayangannya. Mungkin baru setelah itu ia akan berhenti menyalahkan saya untuk setiap hal kecil dalam pernikahan kami." "Kamu benar. Aku 100% di pihakmu. Aku akan mengirim pesan kepadamu ketika kita sudah di kereta." Keesokan paginya, tanggal 28, hari penghakiman, Ryan bangun lebih awal dari biasanya, bersiul saat keluar dari kamar mandi. Ia memilih kemeja kancing biru muda kasual, menata rambutnya dengan sempurna, dan memakai lebih banyak kolongnya dari biasanya. "Bangun pagi, Ryan." "Hari besar?" saya bertanya, menyerahkan secangkir kopi hitam kepadanya. "Ya, Alina, aku ada makan malam networking malam ini dengan beberapa eksekutif dari luar kota. Ini tentang kontrak baru. Aku mungkin akan pulang sangat larut. Atau aku mungkin akan menginap di hotel dekat kantor jika itu berlangsung semalaman. Kamu bisa tidur lebih awal. Pastikan saja mengunci pintu." Ia menyampaikan kebohongan itu semulus seorang aktor berpengalaman. Saya menatap pantulannya di cermin. Ia tersenyum kepada saya, senyum yang dulu membuat saya jatuh cinta kini membuat perut saya mual. "Oh, makan malam dengan para eksekutif pasti di tempat yang mewah. Semoga sukses, Ryan. Kuharap kamu mendapatkan kontrak itu," jawabku manis, sedikit menekankan kata kontrak. "Terima kasih atas dukungannya, sayang." Ia berbalik dan memberi saya ciuman singkat di dahi, ciuman Yudas. Aku pergi. Saat mobilnya meninggalkan garasi, saya berlari ke kamar saya dan membuka koper kecil. Gugatan cerai, dicetak rapi oleh kantor Markus, laporan bank kosong, salinan perjanjian Hellock, dan foto-foto USG serta pesan teks mereka yang dicetak. Semuanya ada di dalam map kulit merah marun. Senjata pemusnah massal saya sudah siap. Pukul 2 siang, saya menjemput Clara dan Ibu Hartati dari stasiun Gambir. Ibu Hartati turun dari kereta, berseri-seri, mengenakan gaun sutra terbaiknya dan gelang emas. "Oh, Alina, kamu benar-benar tidak perlu repot-repot membeli kami tiket kelas 1. Tapi aku sangat bangga pada Ryan karena mendapatkan promosi. Dia anak yang cerdas dan pekerja keras." Ibu Hartati berceloteh saat ia masuk ke mobil saya. "Dia memang bekerja keras akhir-akhir ini, Bu," jawabku, menangkap mata Clara di kaca spion. Clara hanya menunduk, dengan gugup mencengkeram tasnya. "Jadi, kita mau kemana? Langsung ke rumahmu untuk perayaan ini?"
Tanya Ibu Hartati saat mobil saya berbelok bukan ke Jakarta Timur, tapi ke pusat kota menuju gedung pencakar langit Tamrin yang berkilauan. Tidak, Bu. Perayaannya bukan di rumah kita. Rian ada di tempat lain, kita akan langsung ke sana untuk mengejutkannya. Dia pasti sangat terkejut melihat ibu, kataku santai, menekan pedal gas sedikit lebih keras. Matahari mulai terbenam. Pertunjukan terbesar dalam hidup saya akan segera dimulai. Mobil saya memasuki garasi parkir Sovereign Towers. Ibu Hartati mengintip keluar jendela, matanya terbelalak saat ia melihat mobil-mobil mewah dan gedung pencakar langit berlapis kaca di sekitar kami. Alina, ini gedung apartemen mewah. Kenapa kita di sini? Apa pesta perusahaan Rian di sini? Kebingungan mulai menyelimuti wajahnya. Ya, Bu. Rian ada di dalam. Ayo kita pergi. Saya mematikan mesin, meraih map merah marun, dan memeluknya ke dada. Di lobi, Mira sedang menunggu kami. Ia mengenakan blazer hitam, terlihat seperti eksekutif berkuasa. Ia berjalan ke arah kami. Siap, Alina, bisik Mira. Ia melirik Ibu Hartati dan Clara. Siap? Apakah aksesnya aman? Bisikku balik. Semuanya siap. Aku punya kartu kunci master tamu. Petugas keamanan yang bertugas malam ini adalah kenalan. Kita bisa langsung naik ke lantai 15? Mira menjawab dengan percaya diri. Saya menoleh ke mertua saya. Bu, ini temanku Mira. Dia akan membantu kita naik ke atas. Ibu Hartati hanya mengangguk kaku, kesombongannya yang biasa menciut di hadapan kemewahan seperti itu. Kami berempat melangkah masuk ke lift VIP. Angka-angka digital naik dengan cepat. Srut. Ding. Pintu lift terbuka ke lorong berkarpet tenang yang meredam langkah kaki kami. Udara dingin dari AC sentral menusuk, tapi tangan saya berkeringat karena adrenalin. Itu unitnya. 1508. Mira menunjuk dengan dagunya ke arah pintu kayu jati berukir elegan di ujung lorong. Kami berhenti tepat di depannya. Samar-samar, kami bisa mendengar suara musik pop yang ceria dan tawa beberapa orang. Pesta kecil itu sudah berlangsung. Alina, apakah ini benar tempatnya? Kedengarannya seperti pesta untuk anak muda, kata Ibu Hartati, menyentuh lengan saya, keraguannya semakin besar. Apa kamu yakin alamatnya benar? Aku yakin, Bu. Bersiaplah saja untuk memberi selamat kepada putra kesayangan. Ibu, jawabku dingin, saya menatap Clara. Wajah adik ipar saya pucat, tapi ia memberi saya anggukan kecil, memberi isyarat agar saya melanjutkan. Mira berdiri sedikit di belakang saya, tangannya bersedekap, siap menjadi saksi dan penjaga saya. Saya menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-paru saya dengan keberanian yang telah saya kumpulkan selama berminggu-minggu. Tidak ada lagi Alina yang tunduk, tidak ada lagi Alina kampungan yang bisa diinjak-injak. Saya mengangkat tangan dan mengetuk pintu kayu itu, keras dan berirama, tok-tok-tok. Tawa di dalam segera berhenti. Kami mendengar langkah kaki berat mendekati pintu. Tunggu sebentar. Kurasa pengiriman makanan sudah datang, sayang. Suara Rian terdengar jelas dari balik pintu. Suara suami saya, memanggil wanita lain sayang. Ibu Hartati menegang di samping saya. Klik. Gagang pintu berputar. Pintu terbuka. Rian berdiri di ambang pintu mengenakan kaos putih kasual, celana pendek, dan topi kerucut kertas konyol bertuliskan, "Selamat ulang tahun." Senyum lebar di wajahnya, siap menyambut pengantar makanan, seketika membeku. Matanya terbelalak hingga hampir keluar dari rongganya. Rahangnya jatuh, wajahnya, yang beberapa saat sebelumnya berseri-seri bahagia, menjadi sepucat kertas. Alina. Suaranya berbisik tercekat seolah ada batu yang tersangkut di tenggorokannya. Matanya beralih ke samping saya. Ibu, Clara, kejutan. Itulah yang ia dapatkan, kejutan yang akan mengakhiri kekuasaannya. Kejutan, Rian, kataku dengan senyum paling mematikan yang pernah saya pakai. Bisakah kami masuk? Tidak pantas mengadakan makan malam networking dengan para eksekutif Anda di lorong. Tanpa menunggu izinnya. Saya mendorongnya, melangkah masuk ke apartemen mewah itu. Mira, Clara, dan Ibu Hartati yang syok mengikutiku masuk.
Begitu saya melangkah masuk ke ruang tamu, pemandangan menjijikan itu terhampar di hadapan saya. Balon berwarna pastel menghiasi langit-langit. Di tengah ruangan duduk seorang wanita dengan gaun satin berwarna persik ketat yang menonjolkan perut hamilnya, Vanessa. Di sekelilingnya ada 3 teman-temannya yang sama mencoloknya. Di meja kopi kaca ada kue ulang tahun besar dengan tulisan, "Selamat ulang tahun ke-25, Vanessa. Cinta, Ayah, Ryan, dan bayi," ditulis dengan frosting merah muda. Waktu seolah berhenti. Teman-teman Vanessa saling bertukar pandang canggung. Vanessa sendiri menatap kami dengan kerutan tajam, kesal karena pestanya diinterupsi oleh tamu tak diundang. "Sayang, siapa orang-orang ini? Kenapa kamu membiarkan mereka masuk? Di mana keamanan?" Vanessa merengek, menatap Ryan, yang masih terpaku di dekat pintu. Gemetar. Ibu Hartati, yang selama ini diam-diam mencoba memproses apa yang dilihatnya, akhirnya meledak. Matanya melesat dari kue ke perut Vanessa, lalu kembali ke Ryan. "Ryan!" Jeritan Ibu Hartati memecah ruangan, melengking tinggi dan penuh keputusasaan serta kemarahan. "Siapa wanita hamil ini? Ryan, siapa dia? Apa maksud kue itu? Jawab aku." Ryan tersandung ke depan, tangannya gemetar, mencoba meraih lengan ibunya. Ibu, tenang. Aku bisa jelaskan. Ini tidak seperti yang ibu kira." Plak. Sebuah tamparan keras mendarat tepat di pipi kanan Ryan. "Itu bukan dari saya. Itu dari Ibu Hartati." Tangan yang selalu membelainya kini memukulnya dengan sekuat tenaga. Suara itu bergema di ruangan yang luas. "Jangan sentuh aku. Apa kamu gila, Ryan? Kamu punya istri yang baik menunggumu di rumah, dan kamu di sini bermain rumah-rumahan dengan wanita ini dan menghamilinya? Di mana otakmu?" Ibu Hartati histeris, kakinya lemas. Clara dengan cepat menopangnya agar ia tidak roboh. Clara sendiri menatap kakaknya dengan jijik yang tak terselubung. Melihat kekacauan itu, Vanessa, yang tadinya duduk manis, akhirnya berdiri. Ia tidak terlihat takut. Faktanya, wajah cantiknya mengeras menjadi topeng angkuh. Ia menyilangkan tangan dan menatap saya dari atas ke bawah dengan cemoohan meremehkan. "Oh, jadi ini Alina yang terkenal itu, istri sah yang sering kamu ceritakan padaku, Ryan." Vanessa mencibir, berjalan mendekat. Teman-temannya di belakang mulai berbisik, mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam drama gratis itu. "Tidak heran Ryan tidak tahan di rumah," Vanessa melanjutkan, nadanya penuh cemoohan. "Kamu terlihat sangat biasa, sangat kampungan. Kamu tidak tahu cara merawat diri. Tidak heran dia mencari hiburan di tempat lain. Dan perlu kamu tahu, sayang, Ryan mencintaiku dan aku akan memberinya seorang anak. Sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan dalam 5 tahun. Udara di ruangan itu menjadi tegang. Mira mengepalkan tinjunya, siap menerkam wanita tak tahu malu itu, tapi saya menghentikannya dengan lengan saya. Saya tersenyum. Bukan senyum sedih, dan tentu saja bukan senyum kalah. Itu adalah senyum predator yang akan melahap mangsanya yang bodoh. Saya melangkah perlahan ke arah Vanessa, tumit saya berdetak mengancam di lantai marmer. Saya menatap lurus ke matanya, yang dibingkai oleh bulu mata palsu murahan. "Kampungan, katamu?" Suara saya tenang, rendah, tapi setajam silet. "Mungkin gaya saya tidak semahal tas Hermes palsumu, Vanessa. Tapi setidaknya wanita kampungan ini menggunakan uang hasil kerja kerasnya sendiri, bukan menguras tabungan curian dari istri sah pria selingkuh." Wajah Vanessa memerah karena marah. "Jaga bicaramu. Tas ini asli. Ryan membelinya untukku dengan uangnya. Dia pengusaha sukses, wajar saja dia bisa membelikanku barang-barang bagus dan menyewa tempat seperti ini." Tawa lepas dari bibir saya, renyah dan dingin. Saya menoleh ke Ryan, yang masih memegangi pipinya, terlihat menyedihkan. "Pengusaha sukses. Uang Ryan?" Saya bertanya secara retoris, lalu mengalihkan pandangan saya kembali ke Vanessa. Saya mengangkat map merah marun, membukanya, dan mengeluarkan tumpukan dokumen. Saya melemparkan setumpuk kertas pertama tepat ke wajah Vanessa. Lembaran-lembaran itu berserakan dan jatuh ke lantai di sekitar kakinya. "Baca itu, Vanessa.
Baca baik-baik. Saya memerintah. Suara saya menggema dengan otoritas. Itu laporan bank suamiku. Gajinya lumayan, ya, tapi setelah semua potongan dan pembayaran cicilan, uang yang dia gunakan untuk menyewa apartemen ini dan membelikanmu tas itu adalah uangku. Uang dari bisnis cateringku yang dia curi dariku dengan skema investasi palsu. Vanessa terkejut. Teman-temannya berhenti merekam. Suasana tegang. Saya mengambil dokumen kedua dan melemparkannya ke Rian. Dan ini untukmu, Rian. Salinan perjanjian Helok. Kamu tahu kertas yang kamu tanda tangani terburu-buru sebelum bekerja kemarin? Kamu baru saja mengizinkan rumah kita digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman bank besar. Uang itu, tentu saja, sudah dicairkan langsung ke rekening pribadiku. Mulai bulan depan, bank akan mengirimkan tagihan untuk pinjaman yang tidak mungkin bisa kamu bayar. Dan ketika kamu tidak bisa membayar, dan aku tahu kamu tidak bisa, rumah itu akan disita. Mata Rian terbelalak ngeri. Ia mengambil kertas itu dengan tangan gemetar, membaca jargon hukum dan jumlah utang yang mencengangkan. Tubuhnya goyah. Alina, kamu menjebakku. Ia tergagap, menatap saya tidak percaya. Menjebakmu? Aku mengamankan aset-asetku. Rian, apa kamu pikir aku bodoh? Apa kamu pikir aku akan hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa sementara kamu sibuk mengelus perut selingkuhanmu dengan tabungan hidupku? Saya berteriak, melepaskan semua jijik yang telah saya tahan selama berminggu-minggu. Saya merogoh map untuk terakhir kalinya dan mengeluarkan dokumen paling penting, gugatan cerai dari pengadilan agama yang dicap dengan stempel negara. Saya berjalan ke Rian dan menamparnya ke dadanya. Tanda tangani ini ketika kamu mendapatkan panggilannya. Aku menceraikanmu, Rian. Mulai saat ini, aku bukan lagi istrimu. Kamu bukan apa-apa bagiku. Kamu hanyalah pengkhianat miskin dan tunawisma. Ruangan itu hening kecuali suara isakan Ibu Hartati dari sudut. Rian roboh berlutut. Keangkuhannya, karirnya, egonya, semuanya hancur dalam hitungan menit. Alina, tolong jangan lakukan ini. Rian merengek dari lantai, mencengkeram ujung celana saya. Aku minta maaf. Itu kesalahan. Aku janji akan meninggalkannya. Aku akan putus dengan Vanessa. Tolong jangan ceraikan aku. Jangan ambil rumahnya. Alina, di mana ibuku akan tinggal ketika ia berkunjung? Mendengar Rian berkata ia akan meninggalkannya, Vanessa, yang tadinya syok, tersadar kembali. Apa katamu, Rian? Meninggalkanku. Bagaimana dengan bayi kita? Ia menjerit, memukul lengan Rian. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang bisnis istrimu hanya hobi kecil yang kamu danai. Kamu hanyalah parasit. Kamu membohongiku, Rian. Diam, Vanessa. Ini semua salahmu karena selalu menuntut barang-barang mahal. Rian balas membentak, mendorongnya begitu keras sehingga ia terhuyung ke belakang. Adegan itu menyedihkan. Dua orang yang telah mengkhianati saya kini saling menyerang seperti anjing kelaparan memperebutkan tulang kosong. Clara melangkah maju dan menarik ibunya menjauh dari pasangan toksik itu. Ayo kita pulang, Bu. Aku tidak tahan lagi melihat wajah Rian. Biarkan dia berurusan dengan selingkuhannya yang mata duitan itu. Jangan pernah kamu membelanya lagi. Ibu Hartati mengangguk lemah, air matanya masih mengalir. Aku sangat kecewa padamu, Rian. Aku tidak pernah ingin menginjakan kaki di tempat kotor ini lagi. Kamu bukan lagi putraku. Kalimat itu adalah pukulan nokaut terakhir bagi Rian. Ibu, yang selalu memujanya, baru saja tidak mengakuinya sebagai anak. Saya menatap Vanessa, yang kini berteriak pada teman-temannya, yang sudah mundur, mencoba melarikan diri sebelum terseret ke dalam kekacauan finansial. Nikmati sisa masa suamu, Vanessa, kataku mengejek. Karena setelah habis, pria bangkrut dan berutang di depanmu tidak akan mampu memperpanjangnya. Kalian berdua pasangan yang sempurna. Saya berhenti. Sama-sama parasit. Saya membalikkan badan. Ayo pergi, Mira. Clara, Ibu. Udara di sini terlalu beracun untuk dihirup. Kami berjalan keluar dari unit 1508. Sepanjang lorong, saya masih bisa mendengar jeritan Vanessa, suara barang-barang yang dilempar dan pecah,
dan isakan menyedihkan suami saya, mantan suami saya. Pintu lift tertutup. Beban besar yang telah menghimpit dada saya selama berminggu-minggu tiba-tiba terangkat. Saya menarik napas dalam-dalam dan untuk pertama kalinya sejak malam Idul Fitri yang gelap itu, saya tersenyum. Senyum tulus yang membebaskan. Saya tidak kehilangan apa-apa. Saya baru saja membuang sampah. Sandiwara itu berakhir. Balas dendam tuntas. 1 tahun kemudian, Jakarta sama sibuknya, sama padatnya. Tapi hidup saya berubah 180 derajat. Pagi ini, saya berdiri di ballroom megah sebuah hotel bintang 5 dekat Bundaran HI. Saya mengenakan blazer krem yang dibuat khusus. Rambut saya ditata elegan, dan wajah saya memancarkan kepercayaan diri yang tidak bisa dibeli dengan uang. Di tangan saya ada walkie-talkie. Tim dapur, meja dessert di sayap kanan. Tamu VIP sudah mulai berdatangan. Konfirmasi, kataku tegas. Siap, Bu Alina. Dalam pengerjaan, sebuah suara berderak balik. Bisnis catering kecil, saya tidak lagi hanya operasi rumahan. Uang yang saya amankan dari Rian diinvestasikan dengan bijak ke peralatan dan networking. Kini catering Alina Signatura adalah salah satu vendor yang paling dicari untuk pernikahan mewah di kota. Clara, yang baru saja lulus kuliah, kini menjadi manajer operasional terpercaya saya. Ia berjalan ke arah saya memegang tablet. Alina, klien untuk pernikahan minggu depan ingin memindahkan sesi mencicipi makanan ke besok sore. Apa kamu bisa? Tanya Clara. Ya. Jadwalkan di restoran kita jam 1 siang, jawabku dengan senyum. Oke, Clara mencatat. Ia berhenti, lalu menatapku ragu. Alina, aku dengar dari sepupu di kampung tadi malam. Tentang apa? Tentang Rian. Mendengar namanya tidak lagi membuat hati saya sesak. Tidak ada rasa sakit, tidak ada kemarahan, hanya kekosongan netral yang Anda rasakan untuk orang asing. Bagaimana kabarnya? Tanyaku santai, menyesuaikan rangkaian bunga di meja resepsi. Vanessa meninggalkannya, Alina. Sebulan setelah bayi lahir, ia kabur dengan barang-barang desainer yang bisa dijualnya dan meninggalkan bayi itu di panti asuhan karena ia tidak ingin menjadi seorang ibu. Rian benar-benar bangkrut. Gajinya disita oleh kreditor. Dan karena kinerjanya di kantor merosot, ia akhirnya dipecat. Saya berhenti mengutak-atik bunga dan menatap Clara. Ia sekarang tinggal di kamar kecil penuh kecoa di daerah Kumuh, Jakarta Utara. Ia pulang ke kampung dan memohon uang kepada ibu untuk membayar utangnya. Tapi ibu mengusirnya. Ibu benar-benar menutup pintu untuknya. Alina. Karma, tampaknya, bekerja lebih cepat dan lebih brutal daripada rencana apapun yang bisa saya susun. Rian, pria yang dulu begitu sombong dengan posisinya, kini berada di dasar lubang yang ia gali sendiri, sendirian, ditolak oleh ibunya, dan ditinggalkan oleh selingkuhan yang pernah ia puja. Itu konsekuensi dari pilihannya sendiri, Clara. Kita hanya harus berharap ia belajar darinya dan menemukan jalan yang lebih baik, jawabku tenang tanpa sedikit pun kebencian. Ya, terkadang aku berpikir andai saja Rian bersyukur memiliki istri luar biasa sepertimu, hidupnya pasti akan sangat berbeda sekarang. Bahagia di rumah yang nyaman, tidak tenggelam dalam utang. Saya tersenyum lembut dan menepuk bahu adik ipar saya. Masa lalu adalah pelajaran. Yang penting adalah kita fokus pada masa depan. Hidupku jauh lebih damai tanpa dia. Saya berbalik dan melihat ballroom megah di hadapan saya. Ribuan bunga segar mekar, lampu gantung kristal berkilauan, dan aroma makanan lezat memenuhi udara. Ini adalah kerajaan saya, kerajaan yang dibangun dari air mata, pengkhianatan, dan ketahanan. Dia dulu memanggil saya wanita kampungan. Sekarang, wanita kampungan ini adalah seorang ratu yang tidak membutuhkan raja pengecut untuk berdiri tegak. Permainan sudah berakhir dan saya adalah pemenangnya.